Setelah Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir, maka dia menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Anak-anakku, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Cepat pergilah dan beli, agar kita tetap hidup. Baik Bapakku, kami akan pergi ke sana. Maka pergilah 10 orang anak Yakub itu ke Mesir untuk membeli gandum. Akan tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di Mesir. Ketika Yusuf melihat saudara-saudara, segeralah dia mengenal mereka, namun ia berlaku seperti tidak mengenal mereka. Dari mana kalian? Dari Kanaan, Tuan. Apa yang mau kalian lakukan sampai datang kemari? Kami datang hanya untuk membeli bahan makanan, Tuan. Tidak, kalian adalah pengintai. Kalian datang untuk melihat negeri ini. Tidak Tuanku. Kami bukanlah pengintai. Kami datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kami merupakan 12 bersaudara. Dari satu ayah, adik kami yang paling bungsu sedang bersama ayah kami dan satu lagi sudah meninggal. Sudahlah, seperti yang kukatakan, kalian adalah pengintai. Jika kalian bukan pengintai, maka kalian harus kuuji. Salah satu dari kalian akan ada di sini. Kau yang akan tetap ada di sini, sedangkan kalian yang tersisa akan pulang menjemput adik kalian yang bungsu itu untuk dibawa ke tempat ini. Dengan demikian, maka benarlah perkataan kalian itu. Ketika mereka sampai kepada Yakub di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang telah dialami mereka di Mesir. Kalian telah membuatku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Kini Simeon juga. Dan kalian hendak membawa Benyamin? Saat Bapak, orang itulah yang meminta kami untuk membawa Benyamin ke hadapannya. Aku yang akan menanggung segalanya, bukan adik kalian. Bapak, kedua anak laki-laki ini bisa kamu bunuh jika kami tidak membawanya kembali ke hadapanmu. Tetapi, izinkan kami untuk membawanya terlebih dahulu ikut beserta kami. Tidak, anakku itu tidak boleh pergi bersama kalian. Kakaknya telah mati, dan dia hanya tinggal sendiri. Jika terjadi sesuatu, lebih baik aku yang tua ini mati. Akan tetapi, hebat sekali kelaparan di negeri itu. Setelah persediaan gandum mereka habis, maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke Mesir. Pergilah ke Mesir dan berilah bahan-bahan makanan. Tapi orang itu telah memperingatkan kami tidak boleh kembali ke sana jika kami tidak membawa Benyamin. Tapi, jika ayah mengizinkan kami untuk membawa Benyamin, kami akan pergi ke sana. Baiklah, bawalah Benyamin beserta kalian. Dan bawalah uang 2 kali lipat, dan kembalikanlah uang yang diberikan orang itu. Semoga Allah menaruh belas kasihannya kepada orang itu dan membiarkan Simeon dan Benyamin kembali. Ketika mereka sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf dengan niat untuk membeli bahan makanan dan membebaskan Simeon, saudara mereka. Apakah ayah kalian baik-baik saja? Maka sujudlah mereka, dan ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dirinya. Inikah adikmu yang bungsu itu yang kalian pernah ceritakan kepadaku? Inilah adik kami. Lalu segeralah Yusuf pergi keluar, sebab hatinya terharu, dan dia masuk ke kamarnya dan menangis di situ. Pengawal, isilah karung-karung mereka dengan gandum, dan letakkanlah uang mereka dengan masing-masing di dalamnya. Dan pialaku, taruhlah ke dalam karung si anak bungsu itu. Ketika pagi hari tiba, maka pergilah mereka pulang. Akan tetapi, baru saja mereka keluar, dan belum jauh jaraknya, Yusuf pun mengejar mereka. Pengawal, bersiaplah. Kejarlah mereka sebab pialaku telah hilang. Tuan, bukankah uangnya telah kami kembalikan semuanya? Tidak, pialaku telah hilang setelah kalian pergi. Maka siapapun yang diantara kalian yang didapati ada pialaku, maka haruslah dia jadi budakku. Janganlah kau bawa adik kami, sebab kakaknya telah mati. Kau pun mengambil adik kami, maka ayah kami akan mati. Sebab ayah kami telah kehilangan anak kesayangannya karena diterkam oleh binatang buas. Ada adik kami bersama kami pula, maka bertambahlah kesedihan ayah kami. Saat
Saat itu, Yusuf tidak dapat lagi menahan perasaannya. Maka menangislah ia sekencang-kencangnya di hadapan mereka. Akulah Yusuf saudara kalian, yang kalian jual ke Mesir, namun karena Allah yang memimpin aku dan menyuruh aku untuk mendahului kalian untuk hal ini. Sekarang, pulanglah kalian kepada Bapa, ceritakanlah apa yang kalian lihat ini, bahwa aku masih hidup. Bawalah Bapa kemari dan tinggallah di sini bersamaku. Demikianlah mereka saling bertemu, dan Firaun yang tahu akan hal itu memberikan mereka makanan, lalu pulang ke tanah Kanaan. Mereka langsung menceritakan apa yang mereka dapat, namun Yakub terasa dingin saat mendengar akan apa yang mereka ceritakan. Bapak, ternyata orang Mesir itu, ternyata dia Yusuf, anakmu yang selama ini aku bilang mati. Benar Bapak, Yusuf masih hidup. Bahkan kini dia telah menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tidak mungkin. Anakku Yusuf telah mati. Bapak, aku melihatnya sendiri bahwa kakakku itu masih hidup. Mari Bapak, ikutlah ke sana sebab dia memerintahkan kami untuk menjemput Bapak. Apakah benar? Mari kita lekas pergi ke sana. Aku ingin bertemu dengannya sebelum aku mati. Maka berangkatlah Yakub dan keluarganya serta harta miliknya. Yakub menyuruh Yehuda agar berjalan lebih dahulu agar Yusuf datang ke Goshen mendapati dirinya. Maka bertemulah mereka dengan Yusuf. Betapa bahagianya mereka karena bertemu dengan Yusuf. Sekarang aku bisa mati karena aku telah melihatmu dan kau masih hidup anakku. Benar Bapak, aku masih hidup. Sekarang aku mau menghadap Firaun untuk beritahukan bahwa Bapak serta yang lain telah datang dan bertemu aku. Akan tetapi jika Firaun bertanya, apakah pekerjaan Bapak? Maka jawablah sejak kecil sampai sekarang, dan baik nenek moyangku hanyalah seorang peternak, dengan maksud agar tanah Goshen diberikan kepadamu. Kemudian pergilah Yusuf sambil membawa keluarganya menghadap Firaun dan memberitahukan bahwa ayah dan saudara-saudaranya telah datang. Apakah pekerjaanmu? Hamba-hambamu ini gembala domba, baik dari kami maupun nenek moyang kami. Kami datang ke sini sebagai warga asing karena tidak ada lagi padang rumput untuk ternak kami, karena kelaparan yang terjadi di negeri kami. Jika benar demikian, Yusuf, tunjukkanlah kepada mereka tempat menetap terbaik di negeri ini untuk mereka tinggali. Berikanlah tanah Goshen kepada mereka, dan jika kau tahu siapa yang pandai di antara mereka, maka biarlah dia menjadi pengawas atas negeri ini. Maka Yusuf memelihara ayahnya serta saudara-saudaranya dan seisi rumahnya dengan kelimpahan.